Soal Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4 Jeda untuk Iklim. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian krisis iklim. Mengenal krisis iklim, apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim? Sesuai namanya, krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Apa yang dimaksud dengan krisis iklim? A. Suatu kondisi di mana suhu bumi menurun secara drastis. B. Krisis yang disebabkan oleh perubahan iklim akibat peningkatan suhu rata-rata bumi. C. Perubahan cuaca yang tidak memiliki dampak signifikan. D. Peningkatan populasi manusia yang tidak terkontrol. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis gas rumah kaca dalam mempengaruhi perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrius oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Gas rumah kaca terdiri dari berbagai jenis gas. Mana dari berikut ini yang bukan termasuk gas rumah kaca? A. Karbon dioksida, B. Metana, C. Oksigen, D. Dinitrogen oksida. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menganalisis aktivitas manusia yang berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim, khususnya dalam penggunaan energi. Semua kegiatan manusia yang melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisis iklim. Kegiatan yang paling parah adalah penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar. Artinya, semua kegiatan kita yang masih memakai batu bara, minyak, dan juga gas berkontribusi terhadap menumpuknya gas rumah kaca. Penggunaan energi untuk menjalankan industri manufaktur, tempat barang-barang yang kita konsumsi berasal, juga berperan besar. Begitu juga kontribusi dari gas emisi yang dilepaskan dari pengosongan lahan untuk industri ternak dan agrikultur. Transportasi, khususnya yang menggunakan emisi tinggi seperti pesawat terbang, juga berpengaruh terhadap besarnya gas rumah kaca. Apa kegiatan manusia yang paling parah berkontribusi terhadap krisis iklim? A. Penggunaan energi terbarukan, B. Daur ulang, C. Penggunaan energi dari bahan bakar fosil, D. Pengurangan penggunaan plastik. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara peningkatan suhu global dan naiknya permukaan laut. Salah satu dampak dari krisis iklim adalah naiknya permukaan laut. Apa penyebab utama dari fenomena ini? A. Meningkatnya curah hujan, B. Melehnya bongkahan es besar di Arktik, C. Penurunan suhu global, D. Meningkatnya populasi manusia di daerah pesisir. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati. Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati?
A. Meningkatkan jumlah spesies di seluruh dunia. B. Mengurangi populasi spesies yang tidak dapat bertahan di cuaca panas ekstrim. C. Menghasilkan lebih banyak makanan untuk spesies tertentu. D. Tidak ada pengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menyebutkan dan mendeskripsikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak krisis iklim. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis iklim? A. Meningkatkan konsumsi barang sekali pakai. B. Menerapkan pola hidup berkelanjutan dan mengurangi konsumsi. C. Mengabaikan penggunaan energi terbarukan. D. Meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan dan memahami konsep efisiensi dalam konteks penggunaan energi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi dalam konteks penggunaan energi? A. Kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak energi tanpa mengeluarkan biaya. B. Ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, atau biaya. C. Proses pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. D. Kemampuan untuk menciptakan energi baru dari bahan bakar fosil. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana penggunaan bahan bakar fosil berkontribusi pada krisis iklim. Mengapa penggunaan bahan bakar fosil dikaitkan dengan krisis iklim? A. Bahan bakar fosil tidak berkontribusi pada peningkatan suhu rata-rata bumi. B. Penggunaannya menghasilkan gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer. C. Bahan bakar fosil adalah sumber energi terbarukan. D. Penggunaan bahan bakar fosil hanya berdampak pada lingkungan lokal. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menganalisis dampak cuaca panas ekstrim terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Apa yang bisa menjadi dampak dari cuaca panas ekstrim terhadap manusia? A. Meningkatnya sumber daya alam. B. Peningkatan biodiversitas. C. Dampak negatif pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. D. Tidak ada dampak yang signifikan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengenali tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk A. Menceritakan kisah fiksi yang menarik. B. Menyajikan informasi ilmiah mengenai proses suatu peristiwa. C. Menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita. D. Menyediakan panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang B.
Peserta didik dapat menulis langkah pertama yang harus dilakukan ringkasan dalam menulis teks eksplanasi dengan tepat. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam menulis ringkasan teks eksplanasi? A. Mencari ide pokok setiap paragraf. B. Membaca seluruh teks dengan saksama. C. Menuliskan ringkasan. D. Memeriksa kembali ringkasan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan makna dari aksi jeda untuk iklim yang diadakan oleh anak-anak muda Indonesia, serta bagaimana aksi tersebut berkontribusi terhadap gerakan Global Climate Strike. Bacalah teks berikut. Anak-anak muda di 12 kota Indonesia akan mengikuti seruan aksi iklim dari aktivis lingkungan muda Greta Thunberg asal Swedia dengan turun ke jalan dalam kegiatan bertajuk Jeda untuk Iklim guna mendukung Global Climate Strike pada 20 September 2019. Apa tujuan dari aksi Jeda untuk Iklim yang diadakan oleh anak-anak muda di Indonesia? A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah iklim. B. Mengajak masyarakat untuk berlibur di alam terbuka. C. Mendukung Global Climate Strike dan menyerukan pemerintah untuk menghentikan cara-cara biasa dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. D. Mendorong investasi di bidang energi fosil. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh kunci dalam gerakan iklim, seperti Greta Thunberg, dan menjelaskan peran serta kontribusinya dalam menginspirasi aksi iklim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Greta Thunberg, aktivis lingkungan berusia 16 tahun, menginisiasi penyelenggaraan Global Climate Strike pada 20–27 September 2019. Menurut catatan 350.org, aksi iklim itu akan dilakukan di 137 negara dan meliputi total 4.500 kegiatan. Siapa yang menginisiasi Global Climate Strike yang diikuti oleh anak-anak muda Indonesia? A. Alessandra Karin, B. Anies Baswedan, C. Greta Thunberg, D. Novita Indri. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami pentingnya sosialisasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap masyarakat. Mengapa komunitas peduli lingkungan mendorong pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi mengenai perubahan iklim? A. Karena mereka ingin merayakan Hari Bumi. B. Karena kesenjangan informasi mengenai perubahan iklim dalam masyarakat masih tinggi. C. Karena mereka ingin mengurangi pajak. D. Karena mereka ingin mengubah kebijakan pendidikan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami sinonim dari kata e-inisiator. Apa sinonim dari kata e-inisiator? A. Pengikut. B. Pelopor. C. Penentang. D. Pemborosan. Jawabannya yang B.
Peserta didik dapat mengenali dan menggunakan antonim dari kata rata-rata. Apa antonim dari kata rata-rata? A. Merata. B. Pemerataan. C. Tidak merata. D. Normal. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menemukan sinonim dari kata menyokong. Pilihlah sinonim yang tepat untuk kata menyokong. A. Menghalangi. B. Membantu. C. Menentang. D. Memperberat. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat membedakan antonim dari kata luring. Apa antonim dari kata jeluring? A. Lokal. B. Menentang. C. Online. D. Kesangkilan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep fast fashion. Apa yang dimaksud dengan fast fashion? A. Pakaian yang diproduksi dengan desain yang unik dan mahal. B. Pakaian yang diproduksi dengan siklus cepat dan massal demi mengikuti tren terbaru. C. Pakaian yang diproduksi dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. D. Pakaian yang hanya dijual di butik eksklusif. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis dampak sosial yang dihasilkan oleh industri fast fashion. Apa dampak sosial dari industri fast fashion? A. Meningkatkan kesejahteraan pekerja garmen. B. Pekerja seringkali tidak mendapatkan upah yang layak dan melibatkan pekerja anak. C. Pekerja mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. D. Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan di semua sektor. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri fast fashion. Apa dampak lingkungan dari industri fast fashion? A. Proses produksi pakaian tidak menggunakan air. B. Produksi baju menghasilkan emisi besar dan limbah plastik. C. Fast fashion ramah lingkungan karena menggunakan bahan daur ulang. D. Tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak buruk dari industri fashion siap pakai. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk dari industri fashion siap pakai? A. Meningkatkan pembelian baju baru setiap bulan. B. Menggunakan bahan katun organik, mengurangi pembelian, dan mendaur ulang pakaian. C. Mengabaikan masalah lingkungan dan sosial. D. Hanya membeli pakaian dari merek terkenal. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian infografik dan peranannya dalam menyajikan informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara visual yang jelas dan ringkas. Apa yang dimaksud dengan infografik?
A. Sebuah artikel panjang yang menjelaskan informasi secara detail. B. Representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. C. Kumpulan gambar tanpa teks. D. Teks yang menjelaskan satu topik secara mendalam. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan utama antara fast fashion dan slow fashion. Apa perbedaan utama antara fast fashion dan slow fashion dari segi kualitas? A. Fast fashion memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan slow fashion. B. Slow fashion lebih fokus pada kualitas dibandingkan fast fashion. C. Kualitas keduanya sama saja. D. Fast fashion tidak memiliki kualitas sama sekali. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menganalisis dan menjelaskan dampak lingkungan dari industri fast fashion dan slow fashion, serta menjelaskan mengapa slow fashion dianggap lebih ramah lingkungan. Dari segi dampak lingkungan, industri mana yang lebih ramah lingkungan? A. Fast fashion. B. Slow fashion. C. Keduanya sama. D. Tidak ada yang ramah lingkungan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan fungsi serta tujuan dari poster sebagai media informasi. Apakah kalian pernah melihat poster? Apa tujuan utama dari sebuah poster yang mengandung informasi tentang lingkungan? A. Menyajikan berita terbaru. B. Memberi informasi dan mengajak orang untuk melakukan aktivitas tertentu. C. Menyajikan iklan produk baru. D. Menunjukkan karya seni. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat merancang dan membuat poster yang mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam aksi lingkungan. Salah satu contoh aksi kecil yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi pada lingkungan adalah A. Membeli barang-barang baru setiap minggu. B. Menggunakan tas dan kemasan ramah lingkungan. C. Menggunakan listrik secara berlebihan. D. Mengabaikan pemilahan sampah. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan aksi iklim. Apa yang dimaksud dengan aksi iklim? A. Usaha untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. B. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi atau memitigasi perubahan iklim. C. Penggunaan energi fosil dalam skala besar. D. Penundaan proyek ramah lingkungan. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mendefinisikan energi bersih. Apa yang dimaksud dengan energi bersih? A. Energi yang dihasilkan dari sumber yang ramah lingkungan dan minim polusi. B. Energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. C. Energi yang digunakan hanya untuk rumah tangga. D. Energi yang tidak mengandung karbon. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan apa itu gas rumah kaca.
Apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? A. Gas yang dilepaskan oleh tanaman. B. Gas yang terperangkap di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. C. Gas yang digunakan dalam rumah kaca untuk menumbuhkan tanaman. D. Gas yang hanya ada di luar angkasa. Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.